Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir pagi hari ini di Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading, kita kembali sama-sama di sini, tentunya di hati ke hati bersama Mama Dede. Iya, segar ya Bu semua ya? Udah makan? Iya. Sebelah sini ada yang belum, sebelah sini sudah ya. Karena makanan sebelah sini dihabisin sama sebelah sini ya. Baik pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang eksploitasi anak. Nanti ibu-ibu yang ada di sini boleh bertanya. Sekarang kita akan sama-sama dulu ikuti tausiah Mama mengenai tema kita. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Apa kabar Mah? Alhamdulillah. Mama memakai warna ungu. Sama nih. Iya. Al-Musyawarah ungu juga. Saya ungu. Kerenan juga. kita. Iya. Ini berapa harganya Mah? Ini dibagi. Oh dibagi, dikasih ya. Gitu. Saya juga dikasih Mah ya. Tinggal nunggu ada yang ngasih lemari karena bajunya udah terlalu banyak ya. Dan pagi hari ini kita membahas eksploitasi anak Mah. Kita banyak melihat anak-anak terutama yang di jalanan ya Mah. Tukang ngamen itu ternyata bukan keinginan sendiri, kadang-kadang memang disuruh dipaksa oleh orang tuanya. Nah, Islam bagaimana mengatur anak ini Mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu apa ya? Eksploitasi anak. Eksploitasi anak. Anak. Kita semua tahu yang namanya anak-anak itu adalah masa depan kita. Kaderisasi kita yang akan menggantikan kita ketika kita punah, mereka muncul jadi yang kuat, generasi penerus kita. Yang namanya anak-anak punya hak dan kewajiban. Apa sih anak-anak, hak anak-anak kita? Hak anak-anak kita harus dijaga tentang bagaimana kehidupan mereka oleh kita orang tuanya. Apa yang dijaga oleh kita? Hak-hak mereka. Jangan sampai anak-anak dieksploitir oleh kita sebagai orang tuanya. Banyak kita nonton di TV, dengar di radio, baca di koran atau berita-berita burung yang menyampaikan. Begitu banyak anak-anak yang dieksploitir oleh orang tuanya. Misalnya saja seperti tadi Abel bilang, kita bawa mobil di jalanan di lampu merah, tuh anak-anak kadang-kadang cuma tepok yeah. Atau bikin kecerekan tuh yang tutup botol, yeah. Langsung begitu. Atau dengan berbagai cara pakai gitar itu. Kalau kita lihat anak-anak kecil, bahkan maaf jam 3 malam kita lewat itu sudah banyak deh. Yeah. Kalau kita pakai ini, kok beraninya nih anak-anak jam segini ada di tengah jalan, tidak takut apalagi anak perempuan. Tapi ternyata banyak yang sengaja oleh orang tuanya dijual. Suruh kerja, emaknya minggir di bawah pohon, tiduran. Anaknya suruh pada nyari duit. Datangin mobil, datangin motor, apa bahaya yang luar biasa. Yang namanya anak wajib kita lindungi bukan hanya oleh orang tua, ayah, ibu, saudara kandungnya, bukan. Tapi negara pun punya kewajiban melindungi anak-anak kita. Dalam Undang-Undang nomor 3 itu tahun 2002 dikatakan bahwa anak-anak punya hak dilindungi oleh negara. Jadi jangan hanya menyalahkan orang tua, keluarga, tapi ternyata negara pun melindungi anak-anak. Kalau anak-anak misalnya orang tuanya sudah tidak ada, nggak tanggung jawab, harusnya negara yang ngurusin ini anak-anak. Cuman maaf dalam tanda kutip, jangan marah. Negara kita saat ini Masya Allah repot, boro-boro ngurusin anak yang terlantar ya. Kerjaan kita aja Masya Allah luar biasa yang belum terselesaikan. Ini PR buat kita semua. Anak-anak punya hak dijaga, mental juga moralnya. Jaga anak-anak kita ini. Harus diberikan anak-anak kita misalnya kehidupan yang layak, tempat tinggal, kamar, kebersihan, makanan. Secara moral anak juga punya hak. Diberikan nama, siapa ayahmu, siapa ibumu.
ini lo nenekmu, ini bibimu, ini uakmu, kasih tahu sama mereka. Itu secara moral mereka jadi kuat. Oh, ayah saya ini, ibu saya ini, paman saya ini, uak saya ini. Dalam Islam tidak boleh kita mengeksploitir anak, memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Maaf, ada yang terang-terangan, misalnya anak dijual, suruh kawin kontrak, atau anak diajak suruh melacur, atau di anak suruh membawa barang narkoba dan sebagainya, atau barangkali ada anak-anak yang suruh kerja bangunan. Maaf, ada yang kelihatannya lebih keren. Maaf saya, tapi bicara apa adanya. Ini kenyataan. Misalnya anak main film, waktunya anak main, sementara syuting ngabisin waktu sampai anak nggak sempat main dengan teman-temannya. Suruh latihan nyanyi terus berjam-jam dalam sehari itu. Misalnya anak-anak ini disuruh les yang dipaksa, anaknya tidak mau dipaksakan. Dalam Islam ini semuanya kurang tepat. Anda lihat As-Saffat 102, Allah berfirman, "Fanzur madza tara." Bagaimana pendapatmu hai anakku? Jadi orang tua mau ngapain sama anak, walaupun dia darah daging kita, tidak boleh langsung ngatur begini-begini, tidak. Tanya sama anak kita, apa yang kau inginkan wahai anakku? Karena anak punya prinsip sendiri, walaupun dia darah daging kita, berbeda dengan kita. Apa yang anak inginkan, arahkan oleh kita. Jangan kita membunuh karakter anak. Allah berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Kita mah karena sekarang belakangan ekonomi kita lagi gonjang-ganjing, banyak orang tua yang hidupnya susah, kadang-kadang anaknya dimanfaatkan buat nyari duit. Main film biar banyak bayarannya, nyanyi biar banyak bayarannya, hayang jadi peragawati padahal anak udah lelah, dipaksain. Sampai anak nggak sekolah. Nah, inilah yang dimaksud mengeksploitasi anak. Maka kita sebagai seorang muslim dilarang, karena anak punya keinginan, anak punya kemauan, anak punya prinsip. Yuk berikan kepada anak-anak kita kebebasan. Apa yang mereka inginkan, apa cita-cita mereka, kita orang tua kewajibannya mengarahkan apa yang anak inginkan, kemudian diiringi dengan bimbingan dan doakan, mohon kepada Allah agar apa yang diinginkan oleh anak sesuai kehendak Allah dan memang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Iya. Baik pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di sini, setelah Mama memberikan tausiah ada kesempatan untuk bertanya, tapi nanti setelah kita break, karena kita akan break sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Baik, saya akan absen ibu-ibu majelis taklim yang hadir di Masjid Al Musyawarah pagi hari ini, yang semuanya udah pada kenyang ternyata. Ya, dari Majelis Taklim Al Musyawarah 1 Kelapa Gading. Waalaikumsalam. Iya, ini tuan rumah di sini ya Bu ya. Rumahnya di sekitar sini? Nggak ada yang di sekitar situ? Oh jauh ya. Terima kasih sudah hadir di sini dan menyediakan tempat yang indah ya Bu ya. Iya. Udah makan? Belum ya. Jadi tuan rumah harusnya menyediakan makanan juga Bu ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Subulus Salam. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana Bu? Dari Ciganjur. Iya, ada berapa orang Bu? 51. Udah makan? Silakan minta sama ini tuan rumah ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Nurul Huda Bogor. Waalaikumsalam ya. Terima kasih mah. Ada yang satu menghadapnya ke sana tuh mah. Marahan. Iya. Kenapa Bu? Karena kakinya ngelonjor kesemutan. Iya. Ngadepnya jadi miring. Iya. Gak apa-apa Bu ya. Ada yang kaya. Iya. Dadanya mencerelet. Oh iya itu iya. Baik, kita lanjutkan sekarang pembahasan tema mengenai eksploitasi anak. Ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya. Setelah kita saksikan tayangan berikut ini, ibu-ibu giliran bertanya. Mari kita saksikan tayangan berikut ini.
Assalamualaikum Mama. Nama saya Ibu Jenny. Saya punya anak 2. Saya cuma kuli nyuci Mama. Saya hidup berdua dengan anak saya. Nama Desi anak saya. Dari kecil sampai sekarang dia masih menafkahi orang tua ya, biarpun pendapatannya nggak seberapa ya, sayang sama orang tua Mama. Saya yang pekerjaan sekarang ini bukan hanya ini yang dilarang oleh agama. Nah, sebenarnya saya nggak tega menawarkan anak saya ke laki-laki hidung belang, Mama. Detik waktu terus berjalan. Cuman mau apa lagi? Karena kepepet utang buat masalah ekonomi, masalah bayar kontrakan, utang saya sudah banyak, jadi anak saya selalu memikirkan utang orang tuanya Mama. Sedangkan saya sekarang hidup di kolong jembatan Mama. Wahai Tuhan, jauh. Sebenarnya kerja kayak gini nggak mau, cuma terpaksa buat mama saya. Kerja kayak gini juga sakit, gitu hidung belang. Tapi gimana lagi Ma? Saya nggak mau mama saya kelaparan. Saya juga ngasih mama saya kalau misalnya nggak ada saya buat makan pakai apa. Saya juga mau kerja yang halal, nggak kayak gini. Saya pengen punya rumah buat mama tinggal, nggak di kolong jembatan lagi. Ampunkanlah aku, terimalah tau. Ma, ini kisah saya dengan mama saya. Saya mau ngebagian mama saya dan nyenengin. Aku sayang banget sama mama saya. Pengampun dosa. Iya, Ma, itu tayangannya mengenai keluarga yang secara ekonomi nggak mampu gitu, Ma. Sehingga ibunya tega menjual anaknya dan anaknya rela. Itu gimana tuh, Ma? Tadi saya dengar ibu ini menyadari yang saya lakukan, saya tahu dosa, saya tahu salah, tapi mau apa lagi? Kenapa mereka menyatakan itu? Rasul menyatakan kadzal faqru ayyakuna kufran. Nyaris kemiskinan membuat orang menjadi kufur. Dia tahu ini salah, dia tahu ini dosa, dia tahu ini dilarang oleh agama, dilarang oleh budaya, tapi dia melakukannya, dia alasannya cuman karena ekonomi. Padahal Allah berjanji, manusia yang diberikan hidup dan kehidupan di alam dunia, asal dia mau berusaha, rezeki ada. Kalau mereka misalnya mau bekerja, ibu bilang tadi ibu kuli nyuci tidak cukup, tapi kan anaknya bukan dengan cara seperti ini buat menutupi hutang. Bisa saja anaknya kerja di tempat lain-lain dengan nyuci piring atau kerja di restoran, atau misalnya saja ini anaknya ini mengutin kardus, minuman botol minuman bekas. Ini masih banyak yang bisa Anda lakukan ketimbang menjual anak kandung kepada hidung belang. Rela nggak rela, suka nggak suka, perbuatan yang diharamkan dalam agama semuanya tetap haram. Tidak ada alasan karena ekonomi. Karena Allah memberikan kehidupan kepada kita, rezekinya ada, asal kita mau meraihnya. Jadi tetap saja alasan yang diberikan oleh ibu ini tidak diterima oleh Allah karena dia caranya yang salah. Iya. Kalau misalnya mah yang dikerjakan tidak melanggar aturan agama gitu mah, tapi anak kecil memang disuruh bekerja dan anak kecilnya rela, itu boleh nggak mah? Itu boleh, tidak masalah. Iya. Boleh. Yang ini salah caranya. Iya. Jadi kalau misalnya anaknya rela, orang tuanya juga emang mengarahkan ke arah yang dibolehkan oleh agama, misalnya anaknya bantuin tetangga ngasuh momong ya, atau nganter ke sekolah, itu boleh, kan itu halal. Kalau ini mah dieksploitasi dengan perbuatan seperti itu dilarang, haram tetap. Iya, oke, baik. Sekarang ibu-ibu yang ingin bertanya silakan Bu. Ya, boleh silakan sebelah sini dulu. Ya, berdiri. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah. Ya. Yang mau saya tanyakan, Mama, ada seorang anak yang kurang mampu diambil oleh saudaranya yang mampu. Dan di situ tidak sepengetahuan dari saudaranya yang
yang saudaranya yang Orang tua laki kandungnya? ya, enggak suaminya. Ya istrinya itu memperlakukan anak ini ponakan ya berarti Ya. Dengan tidak itu baik. dengan seperti pembantu lah gitu. Jadi yang saya tanyakan bagaimana kewajiban Yang seorang dosa aman. ini si saudaranya tadi. Harusnya yang namanya dia berani ngambil anak orang, anak saudara ke, anak siapa ke, berani melindungi. Karena itu kewajiban dia. Itu artinya dia dosa, dieksploitasi ya sama dia. Jadi si ibu ini dosa. Bapaknya nggak dosa karena tidak tahu. Ya. Harusnya anaknya cerita sama pak deknya, Ya. bapak budenya begitu. Ya, Nggak berani ya. nggak berani mah. Nggak berani. Ya. Jadi taunya dari mana kalau si budenya? Tetangganya ngomong. Karena punya hak dibela ini anak, kasihan. Jadi itu sebetulnya tanggung jawab kan Betul. Makanya anak orang diambil oleh kita, mau dilindungi di sekolahan, diberikan makanan, diberikan minuman, diberikan kasih sayang, diberikan cinta, begitu seharusnya. Ya. Jadi si ibu tadi sangat salah. Ya, Terima kasih. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah kita sebagai saudara ya misalnya ibu ini kan tahu bahwa si anak diperlakukan tidak baik. Nah, Harus ngomong. harus ngomong. Harus ngomong karena kasihan anak. Kalau kita diam aja artinya kita dosa. Berarti mengizinkan orang lain berbuat zolim. Iya. Wajib bicara. Nggak ikut itu mah, ikut urusan rumah tangga orang aja lu. Oh Biarin aja. enggak. Makanya ngomongnya jangan langsung dia ngenogor ke si ibu tadi. Ya. Ngomong ke si bapaknya gitu. Atau kepada orang yang bisa bicara kepada si bapak tadi. Ya. Pasti dia akan diselesaikan. Lapor ke RT atau lapor ke orang. Jangan dulu. Jangan dulu ya. Jangan dulu. Lapor aja ke dalam keluarga tadi. Ya. Kan yang namanya satu keluarga ada yang baik ada yang buruk pasti. Iya. Begitu Ibu Siti. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Masih ada majelis taklim yang belum diabsen. Sekarang saya absen lagi. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Ikhlas. Waalaikumsalam. Dari daerah mana, Bu? Kenceng banget suara Cipulirnya. Yang Ya. daerah macet. Daerah macet ya, Bu ya? Yang banyak jual bahan. Itu kerudungan dari Cipulir. Lunas. Galak banget ibu-ibu ya. Emang kalau lapar perasaan kesel ya, Bu ya? Ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Musyawarah 2. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah menyediakan tempat yang indah ini beserta makanannya yang belum nyampe-nyampe hingga kini ya. Ini ada berapa, Bu, dari Al-Musyawarah sini? Atau gabungannya ada berapa? 100 orang? Orang semua? Nggak ada yang juri mentaya ya. Baik, yang berikutnya adalah Majelis Taklim Ar-Rahman. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana, Bu? Mampang, Depok. Iya, orang Depok emang suaranya kenceng-kenceng, Bu ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Naik apa ke sini, Bu? Ya naik mobil lah, masa mau naik getek, agak ada sungai di sini ya. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai eksploitasi anak. Ibu-ibu sekarang giliran bertanya lagi, boleh? Ya silakan, Bu. Dari sebelah sana ada yang ingin bertanya, boleh, Bu? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yuni, Iya. ya dari Majelis Taklim Al-Musyawarah Ya. Kelapa Gading, maaf ya Mas. Iya, silakan. Punya anak Ya, 2. Saya ini ingin menanyakan tentang anak saya. Saya punya Ya. anak 2, itu saya adopsi semua ya. Ya. Dan anak ini sangat disayangin, sangat sayang sekali suami dan saya juga sayang. Tapi suami saya tuh terlalu kelebihan menyayangin anak saya. Jadi kita punya saya punya ide begini, suami saya tidak setuju. Dan suami saya tadi saya sudah katakan suami saya baru muhalaf. Ya. Dan suami saya itu melarang anak saya di pondok pesantren. Ya. Sedang anak saya masukkan ke pondok pesantren Darun Najah itu berantem hampir 3 bulan ya. Ya. Karena tidak setujunya suami saya. Baik, pertanyaan Ibu. Pertanyaan saya, anak saya tuh berontak, Ma. Jadi dia ingin seperti mama nggak sayang lagi sama saya. Ya. Justru saya sangat sayang, saya sampaikan dan saya setiap minggu datang. Ya, baik. Itu mah yang saya tanyakan, tolong informasi penjelasan dari Iya. Mama Dede biar Iya. saya sampaikan ke anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi apa yang Anda lakukan benar. Karena yang namanya ngedidik anak di rumah sendiri jarang-jarang kita bisa ngedidik anak loh. Walaupun kita guru ngaji, nyuruh anak ngaji susah. Lebih gampang dilatih oleh orang lain. Dan yang berikan warna kepada anak ada 4 faktor. Keluarga, sekolah, lingkungan, bacaan. Di keluarga kurang bagus karena orang tuanya kurang bisa mengarahkan. Maka masukkan ke sekolah yang pesantren itu bagus. Tapi sekali lagi sayang kita bukan berarti anak dipelukin setiap saat, dikekepin setiap saat, diarahkan ke arah yang buat masa depan mereka baik. Jadi sekali lagi apa yang Anda lakukan sudah benar. Cuman suami Anda sedikit-sedikit nasihatin biar dia mengerti. Ini saking sayangnya saya sama anak demi masa depan mereka. Iya. Nah ke anaknya gimana Mas? Seakan-akan anaknya bilang nggak sayang. Ibu udah nggak, mama nggak sayang lagi sama anak. Justru sampaikan kepada mereka. Dianggap dibuang saking gitu, Ma. sayangnya mama sama kalian. Nih, mama masukkan di sini. Biar kamu masa depannya begini-begini. Kasih contoh di lingkungan masyarakat kita yang tidak ngerti agama begini, yang ngerti agama begini kehidupannya. Saya yakin perlahan-lahan dari hati ke hati anak kita akan mengerti apa adanya. Iya begitu. Baik. Sekarang saya akan Perjuangan jangan takut. Iya, oke. Yang berikutnya saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui Facebook di fanpage Hati ke Hati bersama Mama Dede dari Mira Kurniasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah wabarakatuh. Mah, apakah kalau kita mengikuti anak-anak, mengikutkan anak-anak kita untuk berbagai jenis lomba, termasuk eksploitasi anak, Mah? Maksudnya mau membentuk rasa percaya diri pada anak, Mah? Tidak. Ya. Kalau lomba itu sesuai dengan bidang anak dan wajar di umur anak tadi, kemudian anaknya ada kemauan dan itu positif, tidak. Iya. Misalnya lomba baca Quran, Iya. lomba azan, lomba mengenal baju muslim, itu boleh. Iya. Justru anak akan bahagia terarah sampai kapanpun tetap dia ingat. Iya. Kalau ikut les, Mah, maksud kita memang supaya anak kita dapat bekal ilmu yang banyak gitu, Mah. Tapi kita harus ngukur otak anak. Ya. Jangan dipaksakan sampai habis waktunya buat main, tidak ada. Akhirnya nanti belajar sambil main. Kita harus pikir kemampuan anak, kata ahli pendidikan, kata ahli ilmu jiwa, berapa jam dia kuat belajar. Berikan jeda waktu untuk bermain. Selalu begitu. Iya, begitu. Ya, oke, baik, Bu. Yang berikutnya silakan dari sebelah sini ya. Sebelah sini ya. Sabar ya, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yati. Saya dari Majelis Talim Al-Ikhlas Ulu Jami Cipulir Jakarta Selatan. Ya. Saya mau nanya, Mah, tapi mohon maaf ini di luar tema. Ya, silakan. Ada seseorang yang dolem kepada salah satu keluarga anggota saya dengan cara syirik, Mah. Dan insya Allah ini bukan hanya sekedar fitnah, karena ada bukti. Ada salah satu orang yang suruhan orang yang mendolimi tadi untuk menaruh salah satu syarat, dan itu kebetulan juga berpapasan diketahui oleh anggota keluarga saya. Langsung ditanya dan dia mengaku. Nah, kita tidak ingin membalas dengan kejahatan yang sama, Ma. Jadi mohon sarannya apa yang harus kita lakukan, sedangkan keluarga kita juga masih dalam keadaan sakit. Ya, Terima baik. kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Anda wabarakatuh. lihat surat At-Taghabun ayat 11. Ma asobam min musibatin illa bidnillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali semuanya diizinkan oleh Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hatinya diberikan petunjuk. Yang namanya musibah yang bagaimanapun adanya, itu semua diizinkan oleh Allah. Ya. Allah kasih izin itu orang ngirim penyakit. Buat apa? Kata Allah, siapa yang beriman kepada Allah, hatinya diberikan petunjuk. Bahwa kita tahu rukun iman yang ke-6, percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Ya. Kenapa Allah kirimkan musibah? Biar kita koreksi diri. Apa kekurangan kita? Itu merupakan teguran dari Allah. Kita perbaiki diri, bersyukur dengan nikmat Allah, jangan kufur dengan nikmat Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Yang namanya ujian
pasti sesuai kemampuan. Dikirim oleh Allah itu buat muji kita, sanggup nggak? Ya. Teguran dari Allah, begitu Bu Yan. Iya begitu ya. Baik, kita akan Ya. break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita masih membahas tentang eksploitasi anak dan langsung saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan Bu. Ya, sebentar. Sebentar Bu. Ya. Iya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haza Umi Zakia dari Majlis Taklim Subulus Salam Cipedak. Ya. Yang saya tanyakan adalah sebelumnya kita ketahui bahwa masalah mengeksploitasi anak itu adalah masalah yang dilakukan oleh masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Karena itu tuntutan ekonomi dan juga minimnya agama. Yang saya tanyakan adalah bagaimana solusinya atau langkah-langkah apa saja yang harus kita tanamkan atau berikan kesadaran untuk orang yang telah melakukan eksploitasi itu. Ya, baik. Kemudian juga Satu aja Bu, satu aja karena ini. Mereka menyadari yang mereka lakukan itu adalah salah. Karena anak ada saatnya anak bermain, ada saatnya anak belajar, ada saatnya melatih diri untuk membantu orang tua. Kalau anak dilatih ngebantuin orang tua nyuci piring, nyapu, ngebenahin lemari, itu bukan dieksploitasi. Tapi biar anak pintar dilatih. Yang dieksploitasi itu yaitu anak yang disuruh kerja, hasilnya dipakai buat keluarga. Itu. Ya, begitu ya, Bu. ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, silakan yang berikutnya. Ya, iya. Ya, Bu Ratna Bujur. Iya. Aduh, berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Tuti Sobari dari Majelis Taklim Al-Musyawarah Kelapa Gading. Oh. Yang saya akan tanyakan begini, Mama Dede. Ya. Ada suatu yayasan yang terdiri dari anak yatim. Ya. Nah, yang saya tahu mereka itu dengan alasan mencari dana sehingga mereka disebar ke beberapa daerah untuk membawa map atau amplop. Ya. Nah, itu apakah termasuk sebagai eksploitasi? Termasuk eksploitasi. Ya, dan bagaimana cara menegur dari ketua yayasannya ini supaya tidak merasa tersinggung? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan nyuruh anak-anak biar dikasihani. Ini kewajiban kita pengurus. Dan banyak di kita ketika anak-anak dapat duit sumbangan, beras sumbangan, pengurus yayasan yang kenyang, anaknya lapar. Wah, itu mah menganiaya anak-anak yatim, lebih zalim lagi. Jadi bukan anak yang dieksploitir, tapi kita pengurus-pengurus yayasan yang wajib cari dana buat anak-anak kita. Iya, baik. Sekarang waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan, Ma. Silakan, Ma. Yang namanya anak itu masa depan kita, kaderisasi kita, habis kita muncul anak-anak kita. Jangan sekali-kali dieksploitir yang namanya anak-anak. Ada yang nampak, yang jelas. Anak suruh minta-minta, anak suruh minta sumbangan, anak disuruh kerja, jual narkoba. Seperti yang tadi kita lihat di TV itu, anak suruh melakukan perbuatan mesum dan lain sebagainya. Itu yang nampak. Yang seolah-olah terbungkus rapi dengan bungkusan yang manis. Misalnya anak main sinetron waktunya sampai habis, anak jadi bagaimana nyanyi, misalnya anak menjadi peragawati tapi dengan waktu yang lama sehingga anak tidak ada kesempatan untuk bermain. Ini pun termasuk cara-cara bagaimana orang mengeksploitasi anak-anak mereka. Padahal yang namanya anak wajib dilindungi oleh kita, ibunya, ayahnya, keluarganya, juga negara wajib menjaga anak-anak kita. Karena jelas dalam undang-undang negara kita, Undang-Undang nomor 23 pada tahun 2002 dikatakan dalam undang-undang tadi bahwa anak wajib dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, yuk jaga anak-anak kita, jangan dieksploitir. Karena Islam mengajarkan jangan kamu bunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin.
karakter mereka dibunuh, keinginan mereka dibunuh. Tapi kita bertanya kepada anak-anak kita, "Tangdur madza tara?" Apa yang kalian inginkan? Orang tua mengarahkan, membimbing, diiringi dengan doa, mohon kepada Allah biar apa yang anak inginkan itu dikabulkan oleh Allah. Jangan sampai menyusahkan anak kehidupan kita. Iya, itu dia kesimpulan Mama mengenai tema kita di pagi hari ini. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di Masjid Al Musyawarah. Mudah-mudahan yang kita bicarakan bermanfaat buat kita, dan kehadiran ibu di sini dihitung sebagai ibadah, diganjar pahala yang besar sekali ya. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.